Diduga fiktif sebagian ganti rugi tanam tumbuh milik Lis Maimunah, Ketua Macap Laskar Merah Putih angkat bicara. Kalau toh itu akan dibagikan, maka ini munculnya persekongkolan jahat untuk merugikan negara. Lampung Timur, berdasarkan dari hasil investigasi tim media ke lokasi, pada tanggal 14 April tahun 2022, terdapat ada kejanggalan pada tanam tumbuh yang mendapat ganti rugi, nampak seperti hutan belantara, diduga kuat sebagian tanam tumbuhnya fiktif. Terkait hal tersebut Ihwan Anjal Wibowo, putranya dari Lis Maimunah di kediamannya, pada tanggal 14 Maret tahun 2022, di Dusun 01, RT 004, RW 002, Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Dirinya mengakui pada tim media dan LSM jika sertifikat terletak di Desa Jadi Mulyo dengan SHM nomor *699 2017, tanggal 12/07/2017 dengan luas lahan 1.695 meter persegi, NIB 639 NIS 00145L. Jadi Ihwan juga merasa bingung dengan tim survei dikarenakan catatan yang mereka pegang dengan fakta tanam tumbuh yang ada pada lahan itu tidak sesuai. Akan tetapi mengapa ini masih saja di-ACC oleh tim survei dari Apresial? Terkait tanam tumbuh itu nampak jelas dengan yang diganti rugi, yang ada pada dokumentasi, seperti rincian item itu lebih banyak, namun yang ada pada gambar di lokasi lahan berupa tanam tumbuh terlihat sangat sedikit. Yang nampak hanya ada pohon karet, selain itu seperti hutan belantara. Sementara data ini merupakan dari hasil tim independen atau Apresial yang sudah dicairkan oleh pihak pemerintah melalui Balai Besar W Sekampung, Provinsi Lampung. Berikut catatan item dan rincian jenis tanam tumbuh yang diganti rugi, tidak sinkronnya dengan hasil di lokasi seperti adanya tanam tumbuh yang diganti rugi diantaranya. Pertama, seperti tanam tumbuh pohon jambe kecil sebanyak 3.500 batang. Kedua, pohon vanili kecil, 4.500 batang. Ketiga, pohon gaharu kecil 4.000 batang. Terakhir, ada pohon aren kecil 6.000 batang. Ini jumlah yang diganti rugi, berupa tanam tumbuh namun tidak nampak di lokasi. Yang nampak di lokasi dari hasil kutipan video, hanya ada dua item. Pertama tanam tumbuh jenis pohon karet besar sebanyak kurang lebih 255 batang, dan satu unit bangunan gubuk non-permanen, dengan ukuran luas bangunan, 2,3 meter persegi. Ganti rugi berupa tanam tumbuh dengan lahan seluas 1.695 meter persegi, milik Lis Maimunah yang terdampak Bendungan Marga 3 Lampung Timur, mendapatkan ganti rugi dari pemerintah melalui Balai Besar Sungai Musi W Sekampung tersebut dengan jumlah yang tidak sedikit nilainya, dengan total ganti rugi kurang lebih 2,3 miliar rupiah. Dananya sudah masuk ke rekening atas nama Lis Maimunah. Jadi Ihwan juga merasa bingung dengan tim survei atau Appraisal pada waktu itu, dikarenakan catatan yang mereka pegang dengan fakta tanam tumbuh yang ada pada lahan itu tidak sesuai. Akan tetapi mengapa ini masih saja di-ACC oleh tim survei? Karena Ihwan khawatir, kalau ini nantinya ada audit dari pemerintah, bisa-bisa menjadi masalah. Namun Ihwan tidak tahu siapa yang akan mempermasalahkan, ungkap Ihwan. Dicek ternyata nggak sesuai, ini nggak sesuai. Terus pemiliknya dipanggil dia nggak sesuai, ternyata ya tetap ditulis sesuai permintaan awal. Iya. Nggak tahu Pak. Tapi kalau mau dipermasalahkan mestinya bisa itu. Tapi mbok sing bisa mempermasalahkan sopor apa? Ya termasuk kami gimana? Oke, mestinya ada audit apa kan harusnya ada toh kalau. Terkait hal tersebut, dari Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, Lampung Timur, Jajang Rosadi, pada tanggal 5 April tahun 2022 di ruang kerjanya, dirinya mengatakan, untuk lahan beserta tanam tumbuh, atas nama Lis Maimunah, dirinya tidak mengetahui persis, karena bukan dirinya sendiri sebagai Satgas, yang tergabung di Satgas atau Satuan Tugas, semuanya, ada sejumlah 27 orang, itu dari 3 dinas yang terkait, jelas Jajang. Bu Lilis tidak ada di daerah situ. Di daerah itu siapa yang survei itu juga, yang ngetim di situ? Bu Lilis itu udah termasuk tim-tim yang baru itu karena masuk ke tahun 2021 ya, Bu Lilis. Karena dia udah masuk Sekampung. Bukan Marga 3 lagi itu. Oh, itu Kecamatan Sekampung. Kecamatan Sekampung, udah lain kecamatan. Kepala desanya terlibat juga di situ ya, yang istilahnya kan anak buah dia. Nah, kalau sebatas itu saya kurang paham. Karena kami tidak pernah mendalami di sana, tugas kami cuma pendataan aja. Makanya waktu tempat Bu Lilis itu, saya itu banyaknya di Mukamukti
kenal beliau itu. Nah diganti di desa yang baru itu, malah saya baru tahu kalau beliau punya lahan di situ itu kemarin itu dari data yang disampaikan dari tim investigasi itu. Iya, itu data dari mana itu Pak? Saya baru lihat dari kawan-kawan tim investigasi yang ke lapangan atau. Makanya ada nama Bulus Maimunah itu. Di tempat terpisah, Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih, Kabupaten Lampung Timur, Amir Faisal SH, saat ditemui di ruang kerjanya, pada Selasa tanggal 26 April tahun 2022, dirinya sangat menyayangkan kalau ada yang terjadi persoalan seperti ganti rugi akibat yang berdampak lingkungan bendungan Marga 3. Seperti yang diberitakan oleh media cetak, atau media online, dan media elektronik. Itu sangat membuat saya heran, kalau ada yang terjadi persoalan ganti rugi, sepertinya ada orang lain, yang mengaku dan numpang menanam seperti tanam tumbuh pohon itu. Berarti mereka sudah sengaja diciptakan, dan dari pihak pemerintah kalau mengaminkan artinya ini, ada persekongkolan jahat, tegas Amir. Dan apalagi untuk mencari keuntungan pribadi. Seharusnya mereka sebagai pemilik lahan atau tanam tumbuh tersebut yang terdampak bendungan Marga 3 tersebut. Supaya pihak pemilik lahan seharusnya tidak mau menerima kalau tidak ada hak milik tanah, dan kalaupun ini sudah dibagikan, mereka harus memulangkan uang itu kepada negara, karena ini sudah termasuk merugikan keuangan negara. Kalaupun masih dibagikan uang tersebut maka Ketua LMP Kabupaten Lampung Timur, siap akan mengawal dan melaporkan kepada pihak yang berwajib, tegas Amir. Jadi kalau dia bisa terjadi saat mau ganti rugi, terus ada orang-orang lain yang menanam tumbuh di situ untuk mengharapkan ganti rugi, artinya itu memang sudah diciptakan. Jadi kalau misalnya direalisasikan pun ganti rugi yang mengikuti hal itu, karena tahapan ganti rugi ini kan ada panjang perjalanannya. Jadi kalau ketika saat akan ganti rugi diciptakan tanam tumbuh, artinya kalau itu pun di ACC dan dibayarkan oleh pihak pemerintah, artinya ada persekongkolan jahat di situ yang terjadi. Langkah-langkahnya gimana Pak jika betul ini ada penyimpangan dalam anggaran dana ganti rugi Pak? Seharusnya pihak yang memiliki lahan itu mereka tidak mau menerima pihak lain untuk melakukan tanam tumbuh di tempat lahan dia. Seharusnya itu yang lakukan. Apabila ini sudah dilakukan, seharusnya uang itu dipulangkan lagi ke kas daerah, karena itu negara. Karena nilainya kan sedikit, bahkan belasan miliar Pak Amir. Ya. Jadi kalau toh misalnya tetap mereka bagikan sesuai dengan isu yang saat ini berkembang, terkait uang itu misalnya tanah milik si A, terus si B melakukan tanam tumbuh di situ untuk mengharapkan ganti rugi. Kalau toh itu akan dibagikan, maka ini munculnya persekongkolan jahat untuk merugikan negara. Jadi kedepannya kalau ini tetap mereka bagikan, maka kita pun akan siap kawal untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Untuk proses ganti rugi yang terdampak bendungan Marga 3 di Kabupaten Lampung Timur, oleh pemerintah melalui Balai Besar Sungai Musiwe Sekampung, itu ada 3 tahap. Untuk tahap pertama, di tahun 2019, untuk tahap kedua, di 2020, untuk tahap ketiga di tahun 2021. Dari Lampung Timur, Rizwan Radar News melaporkan.